pastikan ya sahabat-sahabat di saat mengajukan di aplikasi kali ini ya sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan data-data sebenar-benarnya. Nah, dengan demikian saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC di aplikasi ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi kali ini, sahabat-sahabat terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya. Karena saya akan membagikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi kali ini ya. Tentunya yang aman dan benar walaupun nantinya sahabat-sahabat gagal bayar di aplikasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya dimanapun anda berada. Saya harapkan dan saya doakan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, di video kali ini ya saya akan memberikan cara dan triknya ya mengajukan di aplikasi kali ini ya. Pastinya yang aman dan benar ya walaupun nantinya gagal bayar di aplikasi ini ya. Data-data sahabat-sahabat tetap aman di aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara untuk mengajukan di aplikasi kali ini. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini ya, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung ya di channel ini, saya mohon dukungan dan supportnya dengan cara tekan like, subscribe, komen, share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan ya di saat channel ini update informasi terbaru seputar pinjaman uang online. Nah, perlu saya sampaikan bagi sahabat-sahabat semuanya ya para pengguna aplikasi pinjaman uang online ya, bahwasanya aplikasi saat ini yang saya bahas status legalitasnya ya masih ilegal karena aplikasi ini ya masih belum mengantongi izin resmi dari OJK. Nah, namun jangan khawatir sahabat-sahabat ya, walaupun aplikasi ini ya ilegal, aplikasi ini ya tetap melayani pencairan ya baik nasabah baru dan juga nasabah lama. Nah, untuk mengajukan di pinjol yang ilegal tentunya ya ada beberapa persyaratan yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Yang pertama, sahabat-sahabat harus mempunyai ektp ya, kemudian sahabat-sahabat sudah mempunyai nomor rekening bank. Nah, selanjutnya ya sahabat-sahabat harus menyiapkan ya beberapa nomor kontak atau nomor handphone yang masih aktif ya. Nah, berikutnya sahabat-sahabat harus berumur 19 tahun ke atas. Nah, bagi sahabat-sahabat yang masih di umurnya yang masih di bawah 19 tahun ya jangan mengajukan di aplikasi ini sekalipun sahabat-sahabat sudah mempunyai ektp dan juga mempunyai nomor rekening bank ya. Sahabat-sahabat jangan mengajukan di aplikasi kali ini karena nantinya walaupun sahabat-sahabat mengajukan, sahabat-sahabat pasti pengajuannya akan ditolak ya sahabat-sahabat ya. Nah, tentunya untuk mengajukan di pinjol yang ilegal resikonya ya sangat besar sekali ya di saat nantinya sahabat-sahabat gagal bayar di pinjol yang ilegal. Nah, karena di pinjol yang ilegal akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya dan juga akan mengakses seluruh media atau foto-foto ya yang ada di galeri kita. Nah, bagi sahabat-sahabat yang berkeinginan mengajukan di pinjol ilegal ya pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat baik sebelum meminjam ya ataupun sesudah meminjam di aplikasi yang ilegal karena resikonya sangat besar sekali ya di saat sahabat-sahabat tidak mengamankan data-data sahabat-sahabat. Nah, tentunya untuk mengamankan data-data ya yang paling gampang, yang paling mudah ya apabila sahabat-sahabat mempunyai HP lebih dari satu ya, itu enak sekali bro ya. Sahabat-sahabat bisa mengajukan di pinjol yang ilegal
HP yang berikutnya ya sahabat-sahabat, HP yang satunya ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk pinjaman uang online. Lalu handphone yang berikutnya ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk data-data sahabat-sahabat. Nah, bagi sahabat-sahabat yang hanya mempunyai handphone satu ya, namun di situ tersedia ruang kedua ya sahabat-sahabat bisa memaksimalkan ya atau memanfaatkan di ruang kedua ya, bisa digunakan untuk pinjaman uang online. Kemudian ruang yang utama ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk data-data sahabat-sahabat atau data pribadi sahabat-sahabat. Jadi saran saya ya jangan dicampur ya antara handphone khusus pinjol dan handphone khusus pribadi, karena resikonya itu sangat besar sekali ya sahabat-sahabat ya. Nah, berikutnya ya bagi sahabat-sahabat yang masih yang sering auto ya di saat sahabat-sahabat mengajukan, ini ada beberapa hal ya yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Yang pertama yaitu dari segi usia ya, pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mematuhi ya apa yang sudah ditentukan oleh aplikasi ini. Sini yang bisa mengajukan di aplikasi ini ya harus berumur 19 tahun ke atas. Nah, bagi yang masih di bawah 19 jangan mengajukan ya, karena nanti pengajuan kalian akan ditolak. Nah, berikutnya ya pastikan di saat sahabat-sahabat mengajukan, sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler pribadi ya, jangan menggunakan hotspot atau wifi ya. Karena nantinya di saat sahabat-sahabat menggunakan wifi atau hotspot, di saat sinyalnya kurang maksimal ya, maka nanti pengajuan sahabat-sahabat akan juga ditolak oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi yang ilegal atau yang legal ya. Di wilayah sahabat-sahabat itu aman ya, tidak di blacklist oleh aplikasi ya. Karena yang jelas di wilayah yang sudah bermasalah atau yang sudah di blacklist oleh pihak aplikasi ya, maka sahabat-sahabat sudah tidak bisa mengajukan di wilayah tersebut. Nah, karena banyaknya peminjam ya atau para pengguna pinjaman uang online yang tidak sportif ya, dalam artian gagal bayar. Nah, sehingga itu alasan pihak aplikasi ya akan memblokir wilayah tersebut. Nah, berikutnya ya yang perlu saya sampaikan, di saat sahabat-sahabat masih menggunakan data baru ya, ataupun sahabat-sahabat yang masih belum pernah meminjam ya di pinjaman uang online, baik yang legal ya maupun yang ilegal. Nah, saran saya bagi sahabat-sahabat yang masih mempunyai data fresh, sahabat-sahabat jangan langsung meminjam di aplikasi yang ilegal. Tentunya nanti sahabat-sahabat ya pengajuannya ya akan ditolak. Nah, ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus sahabat-sahabat lakukan terlebih dahulu ya. Sahabat-sahabat bisa meminjam di aplikasi yang resmi ya, seperti Akulaku, kemudian Shopee ya, atau di Kredivo. Nah, dari beberapa aplikasi tersebut ya sahabat-sahabat pilih salah satunya untuk meminjam. Nah, setelah nantinya di ACC ya sahabat-sahabat langsung melunasi. Nah, berikutnya sahabat-sahabat langsung meminjam di aplikasi yang sudah resmi. Nah, seperti di Kredit Pintar, kemudian EasyCash ya, atau di Rupiah Cepat. Nah, pilih salah satu aplikasi tersebut ya sahabat-sahabat. Setelah di ACC juga sahabat-sahabat membayarnya ya, jangan sampai telat bayar dan jangan sampai gagal bayar. Nah, dari beberapa aplikasi yang sudah resmi kemudian yang sudah OJK ya, sahabat-sahabat harus betul-betul mempunyai rawatan ya atau riwayat pembayaran di aplikasi yang bagus ya, atau profil yang bagus. Nah, sehingga nantinya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol yang manapun ya, baik yang legal ya maupun yang ilegal, sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan. Pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di ACC. Nah, setelah sahabat-sahabat mempunyai riwayat yang bagus ya, atau riwayat pinjaman di aplikasi yang sudah OJK. Nah, mungkin itu ya sahabat-sahabat ya beberapa edukasi atau beberapa trik yang harus sahabat-sahabat lakukan ya. Dengan demikian ketika sahabat-sahabat mengikuti ya mengikuti alur yang sudah saya sampaikan ya, saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di ACC oleh aplikasi ini ya, atau di aplikasi lainnya.
Oke sahabat-sahabat ya semuanya dimanapun Anda berada. Nah kali ini saya akan membahas aplikasi ya. Nah nama aplikasinya yaitu Aman Pinjam ya, ini aplikasinya. Nah sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Kemudian sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mendaftar ya dengan menggunakan nomor handphone, sehingga nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah setelah itu ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi beberapa informasi ya. Nah di sini informasi identitas sahabat-sahabat, langkah awal ya akan diminta untuk memfoto KTP bagian depan, kemudian berikutnya ya memfoto wajah ya. Nah untuk data-data ini ya saya kurangkan karena ini sangat privasi sekali ya sahabat-sahabat ya. Nah berikutnya ya secara otomatis nama kemudian nomor KTP ya atau unik KTP muncul ya tersendirinya ya. Nah berikutnya sahabat-sahabat mengisi agama sahabat-sahabat ya, kemudian pendidikan sahabat-sahabat, pendidikan terakhir sahabat-sahabat ya. Selanjutnya yaitu status pernikahan sahabat-sahabat, sudah menikah apa belum. Nah setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar ya, sahabat-sahabat langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah di sini ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi dua kontak darurat ya. Pastikan sahabat-sahabat mengisinya dengan benar, jangan sama ya. Dan hubungannya misalnya yang pertama yaitu saudara ya, terus yang kedua misalnya istri ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Dan sahabat-sahabat jangan memasukkan nomor handphone yang tidak dikenal ya. Pastikan sahabat-sahabat harus memasukkan nomor sendiri, atau ya minimal sahabat-sahabat memasukkan nomor handphone saudaranya, sehingga nanti di saat dibutuhkan di saat dihubungi ya oleh aplikasi ini ya, nanti sahabat-sahabat gampang ya untuk menjawabnya. Nah setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar ya, sahabat-sahabat langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi pribadi ya. Di sini alasan meminjam sahabat-sahabat untuk apa ya. Di sini sahabat-sahabat banyak sekali kebutuhannya ya, misalnya kehidupan dan pekerjaan ya, biaya sehari-hari ya, kemudian biaya kuliah dan sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah berikutnya yaitu pekerjaan sahabat-sahabat ya, sebagai apa, misalnya pengusaha ya, atau yang lain karyawan swasta ya, atau PNS ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah berikutnya yaitu nama perusahaan sahabat-sahabat ya, atau tempat bekerja sahabat-sahabat itu apa ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja dengan tempat kerja sahabat-sahabat. Kemudian penghasilan sahabat-sahabat per bulan sudah mencapai berapa juta ya. Nah misalnya 2 juta ya, atau 3 juta, sahabat-sahabat tinggal sesuaikan dengan slip gaji ya. Nah berikutnya yaitu informasi alamat sahabat-sahabat ya. Nah dari sini kemudian tentunya ini akan diarahkan mengisi mulai dari provinsi ya, kemudian kabupaten, selanjutnya yaitu kecamatan ya, dan berikutnya yaitu kelurahan atau desa. Nah setelah itu ya kemudian di sini juga silakan mengisi alamat lengkap ya. Lengkapkan dengan RT sekalian ya, agar data-data sahabat-sahabat lebih akurat ya. Nah setelah itu sahabat-sahabat langsung tekan lanjut di bawah ini. Berikutnya ya sahabat-sahabat mengisi nomor rekening, yaitu nama ya, kemudian nama bank. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya. Di sini banyak sekali ya sahabat-sahabatnya nama banknya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah berikutnya yaitu nomor rekening bank ya, kemudian ketik ulang ya nomor rekeningnya. Nah pastikan sahabat-sahabat mengisi data-data ini ya harus betul-betul milik sendiri, jangan menggunakan data-data orang lain. Nah setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, sahabat-sahabat langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah kemudian di sini ya setelah itu akan diarahkan mengajukan ya, sahabat-sahabat langsung tekan ajukan saja.
Nah, setelah itu ya, sahabat-sahabat, akan mendapatkan limit pinjaman ya. Nah, pastikan sahabat-sahabat dari beberapa informasi ini ya, sahabat-sahabat, mengisi dengan benar berlandaskan dengan KTP ya dan juga tempat tinggal sahabat-sahabat. Dengan demikian, saya berkeyakinan ya pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat ya semuanya dimanapun Anda berada, demikian ya sedikit cara ya mengajukan di aplikasi kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ya menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya atau di aplikasi lainnya segera di-ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.